Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil laporan usaha kami tentang UMKM. Saya Ramahda Yuniwa dengan NIM 240599272. Saya Daniel Arya Fernanda dengan NIM 23059130. Baik, pertama saya akan menjelaskan laporan usaha Nuna Donuts. Baik, laporan observasi UMKM Nuna Donuts ini, laporan ini membahas perjalanan usaha Nuna Donuts, sebuah bisnis keluarga di bidang kuliner yang diwariskan secara turun-temurun. Laporan ini menganalisis tantangan yang dihadapi oleh Nuna Donuts termasuk dampak pandemi COVID-19 dan memberikan rekomendasi strategis untuk mendukung keberlanjutan usaha di masa depan. Selanjutnya ada profil Nuna Donuts. Bentuk usaha Nuna Donuts itu, Nuna Donuts adalah usaha mikro kecil menengah UMKM berbentuk usaha perseorangan yang bergerak di bidang kuliner. Eh, Nuna Donuts Nuna Donuts kontak formal dengan pihak lain, sistem berbasis kepercayaan menjadi landasan operasional. Produknya, usaha ini berfokus pada produksi dan penjualan donat dengan berbagai varian rasa termasuk donat reguler, donat mini, dan donat custom untuk acara tertentu. Tantangan yang dihadapi oleh Nuna Donuts itu ada legalitas, penjualan fluktuatif, dampak pandemi. Legalitas Nuna Donuts itu belum memiliki perizinan resmi dari pemerintah setempat seperti nomor induk perusaha atau NIB atau izin usaha mikro kecil atau IUMK. Penjualan fluktuatif, usaha ini menghadapi pendapatan yang tidak stabil akibat penjualan yang fluktuatif, terutama dipengaruhi oleh musim dan daya beli masyarakat. Yang terakhir, dampak pandemi. Selama pandemi COVID-19, Nuna Donuts ini mengalami penurunan yang signifikan karena pembatasan sosial dan penurunan daya beli masyarakat. Analisis SWOT Nuna Donuts itu ada kekuatannya produk berkualitas, harga kompetitif, dan hubungan baik dengan pelanggan lokal. Kelemahannya itu dia itu Nuna Donuts ini belum memiliki legalitas usaha, sumber daya terbatas, dan pendapatan yang tidak menentu. Yang ketiga ada peluang potensi pasar. Potensi pasar yang besar, peluang pemasaran melalui media sosial, dan program bantuan pemerintah untuk UMKM. Yang keempat ada ancaman. Ancaman itu persaingan ketat, ketergantungan pada bahan baku tertentu, dan perubahan preferensi konsumen. Rekomendasi strategisnya yang pertama legalitas usaha. Itu mengurus perizinan resmi seperti DNIB dan IUMK untuk meningkatkan kredibilitas dan akses terhadap program bantuan. Kedua ada disertifikasi produk, menawarkan varian donat baru dan produk tambahan untuk menarik pelanggan baru dan meningkatkan penjualan. Yang ketiga ada pemasaran digital, memanfaatkan media sosial dan platform e-commerce untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan visibilitas. Yang keempat ada kontrak formal, membuat kontrak resmi dengan pemasok, bahan baku, dan mitra distribusi untuk menjaga transparansi keamanan. Hubungan dengan relasi itu ada pelanggan, hubungan bisnis Nuna Donuts dengan pelanggan berjalan secara langsung demi sistem transaksi berbasis kepercayaan. Pemasok Nuna Donuts tidak memiliki kontrak resmi dengan pemasok. Hubungan dengan relasi dilakukan secara formal berdasarkan kepercayaan. Perizinan usaha itu ada NIB, nomor induk berusaha, diperlakukan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi usaha. Selanjutnya ada SIUP, Surat Izin Usaha Perdagangan, memberikan izin untuk menjalankan usaha perdagangan.
Ada PIRT, pangan industri rumah tangga, diperlukan untuk memproduksi dan menjual makanan dalam skala rumah tangga. Dan yang terakhir ada sertifikat halal. Sertifikat halal menjadikan keharusan untuk produk makanan yang ingin dikonsumsi oleh masyarakat Muslim. Sengketa dan penyelesaian. Yang pertama itu, hingga saat ini Nuna Donuts belum pernah menghadapi sengketa besar. Konflik kecil diselesaikan secara informal melalui diskusi dan musyawarah. Yang kedua ada persaingan harga dengan usaha serupa di sekitar menjadi isu yang dihadapi. Strategi diferensiasi produk dan layanan dapat membantu mengatasi persaingan ini. Yang ketiga atau yang terakhir itu menjalin komunikasi terbuka dan membangun relasi yang baik dengan kompetitor dapat membantu menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan kolaboratif. Kesimpulannya itu, Nuna Donuts adalah UMKM perseorangan yang bergerak di bidang kuliner dengan fokus pada produksi donat. Usaha ini memiliki potensi besar berkat kualitas produk dan harga yang kompetitif. Namun menghadapi tantangan berupa legalitas yang belum terpenuhi dan fluktuasi pendapatan. Meski terdampak pandemi, Nona Donuts mampu bertahan melalui hubungan baik dengan pelanggan dan pemasaran sederhana. Untuk perkembangan lebih jauh, usaha ini perlu segera mengurus izin resmi, mendaftarkan merek, dan memanfaatkan pemasaran digital agar lebih kompetitif di pasar. Baik, cukup sekian laporan dari Nona Donuts. Laporan selanjutnya akan dipresentasikan oleh Daniel Arya Fernanda. Stop ini aja dulu. Simpan aja dulu, simpan. Tunggu. Di mana ya? Punya company. Ini harus digedein. Udah gini aja bisa kan? Mulai. Udah, mulailah. Mana? Ya, dibesarin lah. Iya, itu lah nggak bisa. Karena ini PDF. Ayolah. Gini nampak nggak? Oke, nampak. Udah ya. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10B. Saya akan menjelaskan observasi UMKM hasil percetakan. Di sini saya tidak sendiri, saya dengan rekan saya. Saya Ramah Dainiwa dengan NIM 2405 9272. Dan saya dan Arya Fernanda dengan NIM 23059130. Latar belakang. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM memiliki peranan yang signifikan dalam perekonomian Indonesia. Salah satunya dalam sektor percetakan. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, kebutuhan akan materi cetak akan tetap tinggi, baik untuk keperluan bisnis, pendidikan maupun formal. UMKM atau percetakan menjadi salah satu solusi bagi masyarakat dan mahasiswa yang memerlukan produk cetak berkualitas dengan harga yang terjangkau. Usaha percetakan tidak hanya berfungsi sebagai penyedia jasa cetak, tetapi juga sebagai mitra strategis bagi berbagai sektor. Dengan perkembangan teknologi, usaha percetakan Navi ini terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan pasar yang semakin beragam. Pembahasan apa bentuk usaha ini dan apa saja produk yang ditawarkan. Oke, usaha percetakan merupakan usaha perseorangan. Usaha ini berfokus pada pembuatan spanduk, selempang, dan kartu nama, dan serta produk serupa lainnya sesuai dengan permintaan pelanggan. Untuk usahanya ini
produksi, dan jasa kreatif yang siap melayani pesanan dalam jumlah kecil maupun jumlah besar. Dua, apakah usaha ini sudah terdaftar secara resmi dan mengapa usaha ini harus terdaftar? Usaha api percetakan ini telah memiliki izin usaha dari pemerintah baik dari segi pembangunan tempat usaha maupun mereknya secara sah. Sehingga hal ini dapat menjamin legalitas dan kepercayaan pelanggan terhadap produk yang ditawarkan oleh api percetakan. Oke. Tiga, apakah usaha ini memiliki kontrak resmi dengan pihak lain dan bagaimana bentuknya? Api percetakan tidak memiliki kontrak secara resmi ataupun mitra usaha dengan bisnis lain. Hal ini menunjukkan bahwa usaha api percetakan merupakan usaha yang beroperasi secara mandiri tanpa ketertarikan formal dengan mitra bisnis lainnya. Empat, bagaimana hubungan bisnis ini dengan relasi dan bagaimana sistem hubungannya? Hubungan bisnis api percetakan lebih berhubungan langsung dengan pelanggan. Sistem hubungan bisnis biasanya dilakukan dilakukan melalui transaksi langsung berdasarkan kepercayaan. Dan dalam konteks hukum bisnis, penting untuk memastikan bahwa semua transaksi dilakukan secara transparan untuk menghindari potensi masalah sengketa di masa depan. Okay, next. Apakah ada selama usaha melakukan perizinan usaha pada pihak lain? Selama menjalankan usaha, api percetakan sudah melakukan izin usaha dan kesepakatan dengan pemilik toko mengenai aturan yang diatur dalam kesepakatan bersama sebelumnya. Dan perizinan ini penting untuk memastikan operasi berjalan usaha lancar di lingkungan tersebut. Apakah ada sengketa pada usaha ini dan bagaimana penyelesaiannya? Untuk sengketa yang sering dihadapi oleh usaha api percetakan seringkali bersangkutan dengan persaingan harga dengan toko sekitar yang mempunyai usaha yang sama. Untuk masalah penyelesaian biasanya diselesaikan baik-baik melalui masukan diskusi ataupun musyawarah yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara damai. 7. Kapan usaha ini pernah mengalami penurunan dan mengapa kondisi tersebut terjadi? Usaha api percetakan belum pernah mengalami penurunan permintaan secara drastis. Namun penurunan tersebut biasanya terjadi pada hari-hari biasa di luar hari-hari wisuda seperti sempro ataupun kompre. Baru ramai pemesanannya. Untuk mengatasi masalah tersebut, biasanya api percetakan melakukan promosi melalui sosial media, melalui Instagram dan WA. Analisis SWOT, yaitu satu, kekuatan, memiliki harga yang kompetitif bagi semua kalangan, produk yang kreatif, dan sudah memiliki izin dan merek resmi. Dua, kelemahan. Kelemahannya tersebut ketergantungan pada musim tertentu, yaitu acara wisuda. Tidak adanya kontrak formal dengan pemasok atau mitra usaha. Yang tiga, ada peluang. Promosi di media sosial dapat memperluas pasar dan mencetak kemasan kreatif. Empat, adanya ancaman. Persaingan yang ketat masalah harga dengan toko serupa di sekitarnya. Dan memiliki perubahan preferensi konsumen yang dapat memengaruhi permintaan. Oke, kesimpulannya. Api percetakan merupakan UMKM yang bergerak di bidang percetakan, memproduksi pembuatan spanduk, selempang, kartu nama, dan jenis produk usaha lainnya. Ini menunjukkan usaha api percetakan dalam mengembangkan bisnis usaha yang signifikan dalam hal volume produksi dan pangsa pasar. Meskipun usaha terbilang sebagai UMKM, usaha percetakan ini mampu bersaing dengan perusahaan percetakan lainnya melalui peningkatan kualitas produk dan pelayanan. Untuk mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan usaha, harus adanya upaya memperluas jaringan melalui kerjasama dan relasi, menerima kritik dan saran dari pelanggan, giat berinovasi dalam produk serta pemasaran. Dengan demikian, diharapkan usaha percetakan ini tidak hanya mampu menghadapi persaingan, tetapi juga memiliki lebih unggul dari pasar bidang percetakan lainnya yang jauh lebih kreatif. Ini dokumentasinya ya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.